sama. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, kalau berbicara mengenai ini kan lahan milik negara nih, nggak main-main ya. Seharusnya kalau kita dugaannya ya, kalau boleh menduga-duga, jangan-jangan ada backingan juga atau ada siapa Mas yang bisa kok sampai memuluskan adanya lahan negara yang dijual ke negara lain. Karena kita juga melihat tadi kan dikatakan ada beberapa BUMN. Kemudian menurut Anda secara logika berpikir siapa yang paling bertanggung jawab di belakang ini? Ya kenapa heran, kan Anda hidup di Indonesia. Zaman ayahnya presiden aja waktu itu bilang korupsi di proyek kita 30%. Nah sekarang kan pasti meningkat, jadi jangan heran. Dan tanah itu adalah salah satu faktor yang paling mudah dipermainkan. Nah kalau itu mau tahu siapa, ya kontraktornya yaitu Wika yang coba dicek. Coba tanya pada KPK itu, karena kan pemimpin proyeknya waktu itu bersama-sama dengan Cina itu Wika, kemudian ada sub kontraktor lainnya kan, banyak itu sub kontraktor yang bahkan juga belum dibayar menurut saya. Nah jadi hal-hal ini tolong dicek lah, ini sih hal mudah untuk KPK. Kalau KPK ingin kembali pada posisi awal sebelum dirubah peraturan undang-undangnya, kerjakan ini dengan baik. Kan bisa dicek juga, semua pasti mungkin ada yang punya LO lah, pendapat dari kejaksaan dan sebagainya. Coba tolong dicek, gampang kok, cek aja semuanya pasti. Tapi Mas Agus, sebelumnya memang ada verifikasi lahan dulu ya, sebelum dijalankan proyek pasti prosesnya kan? Seperti apa sih Mas? Audit BPK juga dan lain sebagainya. Biasanya prosesnya seperti apa Mas sebelum akhirnya sebuah lahan? Kalau diaudit itu kan selalu dicek semua dokumennya. Berapa uang yang sudah dipakai, berapa dana pemerintahan dipakai, berapa macam-macam, namanya juga audit, itu periksa saja. Kalau kita masih percaya pada BPK dan BPKP, kalau tidak ya harus panggil auditor lain. Tapi negara itu auditnya adalah BPK dan BPKP untuk proyek, susah amat gitu loh. Oke, tapi untuk di awal memang sudah ada verifikasi lahan dan lain sebagainya juga ya Mas? Di awal siapa yang memverifikasi Mas sebenarnya? Saya kan bukan kepala. Gini loh, gini. Anda bertanya juga harus yang presisi. Gimana publik bisa melihat, menanya. Saya kan bukan pejabat, pembuat macam-macam. Publik nggak bisa tahu. Mas Agus tapi kalau mau itu, juga, Mas. periksa. Ya memangnya gua dukun kan enggak. Maksud saya, periksa saja dari laporan-laporan. Gitu. Saya nggak tahu. Saya cuma bilang ini pasti ada yang nggak beres, karena itu tadi kita itu hobi sekali korupsi. Tadi Anda mention berarti periksa saja, audit saja Wika. Di situ ada mengatakan itu ya? Iya, karena dia pemimpin proyeknya, gitu loh. Baik Mas Agus. Tadi dikatakan sebenarnya kalau di awal pasti ada verifikasi lahan seperti Mas Yudi juga mengatakan, tapi di ujungnya baru kita ada audit BPK dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang dong untuk KPK mengetahui siapa ini yang bermain di belakang ini, karena kan ini nggak main-main, lahan negara yang dijual ke negara lagi. Iya, seperti tadi saya katakan bahwa dalam kasus ini kan KPK sepertinya sudah firm ya untuk bermain di ranah pengadaan lahan. Tetapi kan saya pikir kan kayak Pak Agus dan yang lainnya kan pengawasannya sebenarnya pengennya KPK menemukan secara komprehensif dong. Ya kan, mulai dari kasus perpindahan Jepang ke Cina, apakah ada pemufakatan jahat, kemudian penunjukan BUMN, kemudian tiba-tiba kemungkinan akan memakai APBN, gitu ya, dan lain sebagainya. Tidak jadi dipakai sebagai TOD. Betul. Tadi itu ya. Kemudian tadi saya katakan, tapi ya apa yang kemudian kita selama ini suarakan kan ternyata KPK belum berhasil menemukan, ya kan? KPK hanya berhasil menemukan yang ada dugaan adanya markup, ya terkait dengan pembebasan lahan. Itu pun ya memang harus dicek lagi, karena memang kan sudah ada aturan tadi saya katakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum ya demi pembangunan. Itu bagaimana prosesnya sebenarnya sudah jelas ya. Tetapi memang di Indonesia proses yang jelas itu selalu ada penyelundup-penyelundup ya yang memanfaatkan. Misalnya tadi apakah ruslah itu benar? Misalnya kebun teh, ya, apakah diganti dengan kebun teh? Di mana kebun teh itu? Kemudian tanah milik pemerintah, ya gedungnya diganti di mana? Kemudian aliran uangnya,
ya dibayar ke siapa. Ini makanya tentu KPK pasti sudah kerjasama dengan PPATK untuk follow the money, Ya, ya pasti. kemudian juga kerjasama dengan ATR BPN, ya untuk menelusuri siapa sih sebenarnya pemilik lahan tersebut. Yang kita tahu kan kalau pernah naik WUS, kan lahannya kalau nggak lewat jalan tol, ya kan nanti lewat tanah-tanah yang sebenarnya nggak banyak pemukiman. Ya. Artinya perlu telusuri nih siapa pembeli tanah-tanah tersebut. Jangan-jangan artinya kan sebenarnya kalau kita lihat tanah itu di luar area umum gitu ya, pasti kan tanah itu turun-temurun milik rakyat. Ya. Nah kalau misalnya ada pemilik baru, Ya. nah perlu kita pertanyakan, Anda membeli ini gimana, kenapa, ya, termasuk tadi bagaimana Ini harga dari ditetapkan. awal sudah saya sampaikan Seperti itu. loh, tahun Ya, silakan, Mas. 2014, 2015. Sudah saya Ya. sampaikan, dan mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa tolong cek KPK atau Kejaksaan atau Bareskrim soal tanah, karena itu yang paling mudah lihat kasat massa. Nah, yang dari setoran uang, si siapa, Wika menyetor uang 38% untuk modal 60 itu. Kemudian Walini itu menyerahkan tanahnya PTPN itu, yang kalau kita lewat Purwakarta itu ada kebun teh, itu yang diserahkan. Dan itu sudah dijual kepada orang-orang. Dan sudah dijual orang lalu dibatalkan. Waktu itu Pak Luhut membatalkan, lalu mengganti berhentinya tidak di Wali tapi di Padalarang. Itu sudah saya sampaikan awal-awal tahun dulu. Lah, ramenya baru Rekomendasi dari Mas sekarang, Agus gitu, saat karena itu Pak seperti apa, Menteri Mas? Keuangan. Hah? Rekomendasi Anda Kenapa? seperti apa waktu itu, Mas Agus? Rekomendasi dari Anda seperti apa seharusnya saat itu? Kalau memang melihat Loh, ini saya dulu sudah tuh jadi bilang, panjang nih. saya dari coba cek di Google. Saya sudah katakan, ini soal tanah-tanah tolong dicek, karena pengadaan tanahnya saya tidak mau sebut saja perusahaan dan orangnya. Itu ada, cari, itu tugas KPK gitu. Dan ternyata kan itu sudah pasti terjadilah. Kalau proyek-proyek Ruslah, proyek-proyek apa itu pasti tanah negara korbannya. Nah itu dicari. Lalu pembangunannya bagaimana? Siapa yang melakukan pengadaan tanah untuk bus? Itu ada perusahaan swastanya. Terus dicari dong. Gitu. Oke, baik. Mas Yudi, sudah diingatkan sama Pak Agus Ya. dari dulu begitu ya. Dari KPK sendiri bagaimana saat itu? Ya, Tidak ada saya- penindakan sama sekali. Ya saya pikir karena belum ada laporan ya saat itu, kemudian yang kedua kan bisa jadi saat itu kan belum menarik perhatian publik ya. Karena ya kita tahu sendiri KPK baru menyatakan sudah masuk ke penyelidikan dari awal tahun ini 2025 ya. Artinya kan itu sudah berjalan ya prosesnya ya. Ya. Bagi saya sebenarnya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh KPK. Oke lah, ini akan menjadi pintu masuk untuk ke yang lain seperti teori investigasi ya, makan bubur anget ya dari pinggir dulu ya kan, baru ke tengah. Dalam proses ini ketika saya berharap KPK segera saja melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan dan kemudian menetapkan siapa tersangkanya. Sehingga diharapkan ketika sudah naik ke penyidikan, ketika KPK melakukan tindakan-tindakan hukum itu kan sudah sah ya, misalnya melakukan penggeledahan, ya melakukan penyitaan. Artinya masyarakat akan melihat ada keseriusan KPK dalam menangani kasus ini. Tapi kalau Mas Yudi lihat buntutnya akan panjang, nggak hanya sebatas pembebasan lahan, jangan-jangan nanti kalau KPK terus mendalami ada pengadaan barang dan lain sebagainya. Ya. Mungkin sampai ke situ nggak, Mas? Ya, kalau Anda melihatnya. Kalau misalnya di KPK masih pimpinannya bagus ya, ya itu tentu kita harus melihat bahwa teori investigasi kasus korupsi itu selalu berkembang. Dari yang kecil ke yang besar. Dari yang dulu kasusnya hanya di daerah bisa jadi ke nasional. Yang hanya 100 miliar bisa jadi triliunan. Kalau kita pakai pakem itu. Yang paling penting sebenarnya di sini adalah keberanian pimpinan KPK. Kalau penyelidik KPK nggak usah ditanyakan lagi gitu kan. Teman-teman saya juga di sana dan ilmunya sama. Ilmunya sama gitu. Keberaniannya sama. Tinggal keberanian pimpinan KPK-nya. Mau nggak dia mulai untuk membuka kotak Pandora dari kasus ini. Biasanya adalah aktor intelektual paling sulit nih, yang kroco-kroco aja, yang ketangkep jadi tersangka dan segala macam. Seberapa optimis melihat kasus ini sekarang? Ya saya berharap bahwa kalau udah naik penyidikan, biasanya nanti akan ada orang yang dia punya informasi mulai goyah. Ya, kemudian dia mau menjadi whistleblower. Contoh kasus IKTP. Bagaimana kita bisa tahu ya bahwa sebelum
proyek ini ada, sebelum uangnya ada, Oke. ya, sebelum tahu siapa yang akan menang tender, ternyata ada namanya Ruko Fatmawati. Ya, di Ruko Fatmawati itu, ya, itu ternyata sebelum Titik semua awalnya. terjadi, titik awalnya, yang udah menang siapa, produk yang mau Oke, digunakan apa, nah kita harap, nah ada orang-orang yang mau jadi whistleblower. Tapi gini, seakurat-akurat satunya data whistleblower, Yeah. tanpa keberanian pimpinan KPK, yaitu hanya menjadi informasi saja bagi KPK, dan istilahnya perencanaan yang istilahnya kutip babak belur itu, gitu ya, itu nggak akan bisa dibongkar. Ya, akhirnya hanya bermain di ranah lahan saja. Baik, saya mau ke Mas Agus terakhir. Mas Agus, ini kan kita tahu ya bahwa Presiden wacananya juga nantinya kereta cepat ini akan terus berlanjut sampai Surabaya, sampai Banyuwangi dan lain sebagainya. Kita pengen di awal yang sudahlah kita bisa belajar dari kesalahan ini, kesalahan Jakarta-Bandung. Dari Mas Agus seperti apa? Apa yang perlu dilakukan oleh KPK sehingga memang permasalahannya sudah diselesaikan di Jakarta-Bandung, sehingga Surabaya dan Banyuwangi nantinya kita benar-benar secara matang, tidak ada lagi mungkin celah-celah untuk menyalahgunakan atau ada pelanggaran di situ. Ya udahlah, kita nggak usah bermimpi dulu. Yang penting Presiden sudah mengambil alih tugas kewajiban tanggung jawab. Sekarang KPK itu jangan lagi menunggu pengaduan. KPK itu kan punya haknya untuk mencari. Ngapain nunggu pengaduan? Masa Pak Mahfud yang mengatakan gitu disuruh cari bukti-bukti? Nggak benar itu. KPK kerjakan saja. Itu pasti kelihatan, pasti ketemu. Ya kan? Siapa di belakangnya? Ya berani tidak KPK melakukan. Apa yang di bawah saja, yang di atas disapu nggak? Kan itu yang perlu. Kita nggak usah bicara sampai Banyuwangi dulu, toh saya juga sudah bicara dengan Ibu Bupati. Di sana juga orang naik kereta biasa saja nggak ada. Terus naik bus gitu sampai sana. Udahlah, itu nanti saja. Yang penting sekarang bereskan semua yang ada sekarang yang masyarakat curigai, itu lakukan. KPK yang melakukan. Kalau KPK mau ambil alih atau kejaksaan, Tidak perlu menunggu ada whistleblower ya, kalau kata Mas Yudi ya, tidak menunggu adanya whistleblower ya, harusnya KPK bekerja lah. Nggak usah, KPK kan tugasnya itu. Masa tugasnya nungguin whistleblower lah, bubarin aja kalau KPK seperti itu. Kerjakan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Agus dan juga Mas Yudi sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Selamat kembali melanjutkan istirahat Mas Agus, kita ganggu waktunya pagi-pagi. Sehat selalu, assalamualaikum.